Bab 643. Apa kalian masih butuh penerus? Begitu kata-kata Mileye selesai, masih tidak ada gerakan di sekitar. Wajah Mileye langsung suram. Aku benar-benar akan pergi. Masih tidak ada respons. Mileye menghela napas dan berbalik untuk pergi. Pada saat ini, sebuah langkah kaki terdengar tiba-tiba dari belakangnya. Mileye berhenti, berbalik, di depannya berdiri seorang wanita bergaun putih. Wanita itu terlihat baru berusia 20-an, berpakaian putih, dan sangat cantik. Mileye membungkuk sedikit. "Senior." Wanita itu menatap Mileye. "Kamu dari Sekte Iblis?" "Sekte Iblis." Mileye kaget, ternyata pihak lain bisa langsung melihat kalau dia adalah orang Sekte Iblis. Wanita itu menatap Mileye. "Tubuhmu diubah oleh darah iblis kuno, tapi kamu juga seorang kultivator pedang. Sebenarnya kamu ini dari Sekte Pedang Taiksu atau Sekte Iblis?" Mileye berkata dengan berat, "Dua-duanya." "Dua-duanya." Wanita itu melirik Mileye. "Sepertinya Sekte Iblis dan Sekte Pedang Taiksu sendiri yang memilihmu." Mileye mengangguk. Wanita itu berkata pelan, "Apa yang kamu lakukan di Sekte Xiandao?" Mileye ragu-ragu, lalu berkata dengan perlahan, "Datang untuk lihat-lihat saja." Wanita itu menatap Mileye. "Sudah puas lihatnya?" Mileye mengangguk. Wanita itu berkata, "Kalau begitu cepatlah pergi." Mileye tidak pergi. Wanita itu bertanya, "Kenapa?" Mileye dengan sungguh-sungguh berkata, "Senior, selain aku datang untuk melihat-lihat, aku juga ingin bertanya, apakah kalian masih butuh penerus?" Sambil mengatakan itu, dia menunjuk pada dirinya sendiri. "Kalau perlu, aku pikir aku sangat mampu, kamu dapat mempertimbangkannya." Raja Iblis. Wanita itu memandang Mileye, dan setelah beberapa saat, dia berkata, "Kamu sama sekali tidak rendah hati. Kami memang perlu penerus, tapi kami tidak akan mencarimu." Mileye bertanya, "Mengapa?" Wanita itu berkata, "Kamu adalah penerus Sekte Iblis." Mileye berkata dalam hati, "Apakah orang-orang Sekte Iblis sudah pasti orang jahat?" Wanita itu memandang Mileye. "Kami Sekte Xiandao tidak akan meneruskan ilmu kami kepada orang-orang Sekte Iblis." Mileye terdiam. Wanita itu berkata, "Pergilah. Bahkan jika garis keturunan Sekte Xiandao musnah, aku tidak akan mewariskan sekte kami kepada orang-orang Sekte Iblis." Setelah selesai, dia berbalik untuk pergi. Pada saat ini, Mileye tiba-tiba berkata, "Senior, aku bisa merekomendasikan seseorang untukmu." Wanita itu memandang Mileye. "Jangan katakan bahwa orang yang kamu rekomendasikan adalah kamu." Mileye balik berkata, "Bagaimana mungkin, memangnya aku begitu tebal muka?" Wanita itu berbisik, "Tidak, kamu memang sangat tebal muka." Mileye. Wanita itu bertanya, "Siapa yang ingin kamu rekomendasikan?" Pada saat ini, Mileye tiba-tiba kembali ke menara penjara alam. Lantai 5. Pada saat ini, Lin Xiye sedang duduk dan berlatih di lantai 5. Mileye berjalan di depan Lin Xiye. Lin Xiye membuka matanya. "Kakak." Mileye berkata sambil tersenyum, "Ayo." Setelah itu, dia menarik Lin Xiye keluar dari menara penjara alam. Begitu Lin Xiye muncul, pandangan wanita berbaju putih langsung jatuh padanya. Sambil menatap Lin Xiye, secara bertahap, wanita berbaju putih memiliki sedikit kejutan. "Kamu?" Mileye buru-buru berkata, "Senior, adikku lumayan hebat." Wanita berbaju putih mengabaikan Mileye dan menatap Lin Xiye. Setelah beberapa saat, dia berjalan ke hadapan Lin Xiye dan berkata lembut, "Maukah kamu mewarisi warisan Sekte Xiandao kami?" Lin Xiye mengedipkan matanya, lalu menatap Mileye, yang mengangguk cepat.
Lin Siye mengangguk. "Iya." Wanita berbaju putih tersenyum kecil. "Baiklah, kamu ikut aku." Setelah selesai berbicara, dia menarik Lin Siye dan berbalik. Mileye dengan cepat mengikuti. Wanita berbaju putih membawa Lin Siye ke aula utama dan berdiri di depan pintu. Wanita itu juga berdiri di depan pintu, dan di aula utama, Lin Siye duduk bersila. Di atas kepalanya ada cahaya putih. Wanita berbaju putih tiba-tiba bertanya, "Apakah dia adikmu?" Mileye mengangguk. Wanita berbaju putih berkata, "Mengapa kalian bisa ada di sini?" Mileye berkata, "Kami kemari untuk mencari kesempatan." Wanita berbaju putih menatap Mileye. "Kamu bukan dari bagian alam semesta ini, dari mana kamu berasal?" Mileye berkata, "Alam semesta Chaos, sebuah tempat yang sangat jauh." Wanita berbaju putih sedikit mengernyit. Sekitar alam semesta ini telah dihancurkan oleh Master Dunia Akbar Xuan Huang, orang biasa tidak bisa masuk sama sekali. Mileye berkata sambil tersenyum, "Seseorang mengirimku ke sini." "Masih ada yang ingin ditanyakan?" wanita berbaju putih. Mileye tiba-tiba berkata sambil tersenyum, "Senior, kami di sini hanya untuk kesempatan, kami tidak akan melakukan hal buruk." Wanita berbaju putih menatap Mileye. "Setelah dia pergi, bisakah kamu membiarkan dia mendirikan sekte Xiandao di duniamu?" Mileye terdiam. Mendirikan sebuah sekte? Ini bukan masalah sederhana. Wanita berbaju putih berkata, "Tidak bisakah?" Mileye berkata, "Bisa. Tapi, aku tidak bisa menjamin akan menjadi seperti apa sekte Xiandao ini di masa depan." Wanita berbaju putih berkata, "Dia telah memperoleh warisan sekte Xiandao, prestasinya tidak akan buruk di masa depan." Mileye mengangguk, dia menatap aula utama di kejauhan. Dia akan selalu melindungi Lin Siye, tapi dia tahu betul bahwa Lin Siye sendiri harus cukup kuat. Lin Siye sekarang mewarisi warisan sekte Xiandao, dan dengan bimbingan Ayu, prestasinya di masa depan pasti tidak akan buruk. Waktu berlalu dengan cepat, dan 3 hari berlalu dalam sekejap mata. Di malam hari, Lin Siye berjalan keluar dari aula utama. Begitu Lin Siye keluar, dia berlari ke Mileye dan menyerahkan 2 cincin penyimpanan dengan semangat. "Kakak, ada begitu banyak harta alam Taoisme, banyak sekali." Di samping, wanita berbaju putih. Mileye melirik wanita berbaju putih, lalu berbalik untuk berkata, "Yah, itu semua milikmu, kakak tidak akan mengambilnya." Mendengar ini, raut muka wanita berbaju putih di samping tampak sedikit lebih lembut. Dia berjalan mendekati Lin Siye, lalu berkata dengan lembut, "Mulai sekarang, kamu adalah ketua sekte-sekte Xiandao. Aku harap apapun yang terjadi di masa depan, pengetahuan seni bela diri dari sekte Xiandao akan bisa diwariskan turun-menurun, bisakah?" Lin Siye memandang wanita berbaju putih dan mengangguk. "Aku akan mendirikan sekte Xiandao di masa depan, dan mewariskan warisan ini selamanya." Wanita berbaju putih tersenyum kecil. "Baiklah. Satu lagi, berhati-hatilah dengan dunia Akbar Xuan Huang." Saat itu, salah satu murid kami bernaung ke dunia Akbar Xuan Huang. "Jika pihak lain tahu bahwa harta itu ada pada kamu, dia pasti akan mendatangi kamu dengan cara apapun, jadi kamu harus sangat berhati-hati, mengerti?" Lin Siye menatap Mileye. "Aku tidak takut, kakakku akan melindungiku." Mileye mengangguk. "Dengan adanya aku di sini, tidak ada yang bisa menyakiti adikku." Lin Siye tersenyum manis. Wanita berbaju putih memandang Mileye. Pihak lain adalah jenius super sekte Xiandao saat itu. Dia sudah mencapai alam Fengdi ketika berusia kurang dari 18 tahun. Sekarang, aku khawatir kekuatannya bahkan lebih tak terduga. Mileye berkata pelan, "Alam Fengdi.
Ketika aku berumur 18 tahun, aku sudah membunuh tidak kurang dari 10 alam Fendi. Lin Siye. Wanita berbaju putih memandang Mileye, dan setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya, lalu menatap Lin Siye. Jaga diri baik-baik, mungkin kita akan bertemu lagi suatu hari nanti. Mileye bertanya dengan cepat, "Senior, apakah kamu masih hidup?" Wanita berbaju putih melirik Mileye, "Aku tidak mau bicara denganmu." Setelah berbicara, tubuhnya secara bertahap menjadi ilusi. Mileye. Lin Siye membungkuk dalam-dalam pada wanita berbaju putih, yang berkata pelan, "Jangan tunjukkan harta itu kepada siapapun, mengerti?" Setelah mengatakan itu, dia sengaja melirik Mileye, dan kemudian, tubuhnya menjadi benar-benar ilusi dan menghilang. Setelah wanita berbaju putih pergi, Lin Siye tiba-tiba menatap Mileye, tangan kanannya terentang, dan sebuah pintu giok seukuran telapak tangan muncul di telapak tangannya. Mileye sedikit bingung, apa ini? Pada saat ini, Raja Iblis tiba-tiba berkata, "Pintu misterius Xiandao, 2 harta karun super di dunia kita." "Anak, pintu ini tidak sederhana." Mileye bertanya dengan cepat. "Mengapa tidak?" Raja Iblis berkata, "Pintu misterius Xiandao ini adalah harta karun paling hebat di sekte Xiandao ini. Di dalamnya, tidak hanya ada warisan seni bela diri sekte Xiandao yang kuat sejak zaman kuno, tetapi juga formasi super besar. Begitu formasi ini keluar, itu dapat dengan mudah menghancurkan dunia ini. Ini bukan intinya adalah ada sesuatu yang diimpikan oleh banyak kultivator, air suci Xianling. Benda ini dapat membentuk kembali akar spiritual, secara fundamental merubah fisik seseorang. Hal ini sangat luar biasa, terutama untuk master di atas alam kaisar, karena setelah mencapai alam kaisar, terlalu sulit untuk melangkah lebih jauh. Dan air suci Xianling ini dapat membantu orang menembus belenggu alam kaisar." Berbicara sampai di sini, dia berhenti sejenak, lalu berkata, "Pintu misterius Xiandao ini juga merupakan harta pertahanan. Bagaimanapun, itu adalah harta yang sangat kuat. Dapat dikatakan bahwa inti dari seluruh sekte Xiandao ada di pintu ini." Mileye bertanya, "Apakah ada sehebat menara penjara alam milikku?" Setelah hening beberapa saat, Raja Iblis tiba-tiba berkata, "Apakah kamu akan mati jika tidak membual?" Boom! Mileye terbang langsung. Lin Siye tercengang, dan kemudian dia buru-buru terbang di depan Mileye dan mengangkat Mileye, "Kakak, apakah kamu baik-baik saja?" Mileye menyeringai, Tidak apa-apa." Lin Siye mengangguk sedikit, lalu berkata, "Kakak, apakah kamu mau?" Sambil mengatakan itu, dia menyerahkan pintu di tangannya kepada Mileye. Mileye menggelengkan kepalanya dan tersenyum. "Ini diberikan kepadamu oleh sekte Xiandao, ingat, ini adalah kebaikan mereka, kita akan selalu mengingat kebaikan ini. Ketika kita kembali, kakak akan mencari cara untuk membantu kamu membangun sekte Xiandao, dan menjadi ketua sekte." Ketua sekte. Mendengar ini, mata Lin Siye berbinar, "Terus kakak jadi apa?" Mileye berkata, "Aku adalah kakaknya ketua sekte, haha." Lin Siye juga menutup mulutnya dan tersenyum, dan segera, Mileye membawa Lin Siye pergi. Kembali ke alam semesta chaos. Kali ini dia mendapatkan banyak hasil. Di jalur teleportasi ruang hampa, Mileye dan Lin Siye terus maju. Mileye berkata pelan, "Tidak tahu apakah Nona Ayu telah menemukan Jasmine." Aturan tahu. Aturan ini tahu juga merupakan inti dari menara penjara alam, dan dia sangat ingin membuka lantai 7. Di lantai 7 ada buku seni bela diri tak tertandingi. Jika dia mengetahui pedang tanpa batas, dengan kekuatannya saat ini,
Dapatkah seseorang di langit berbintang ini yang bisa menerima jurus pedangnya? Alam semesta keos. Di langit berbintang tertentu, sebuah papan nisan diam-diam tergantung di sana. Papan nisan itu terbelah dari tengah, dan di dalamnya ada jalur transmisi ruang hampa. Lorong ruang hampa itu tanpa dasar, sama sekali tidak terlihat ujungnya. Selama periode ini, kerajaan dewa mengirim master untuk menghancurkan papan nisan ini, tetapi semuanya berakhir dengan kegagalan. Bahkan pedang Ether pun tidak bisa merusak papan nisan ini, apalagi harta karun lainnya. Oleh karena itu, kerajaan dewa pun mengurungkan niat untuk menghancurkan papan nisan ini. Pada saat ini, seorang pria tiba-tiba berjalan keluar dari papan nisan ini. Bersambung.